teman-teman semua, kami dari kelompok J angkatan 2022 akan mempresentasikan PSAK 110 terkait laporan keuangan konsolidasian. Sebelumnya salam kenal dari kami. Kami terdiri dari Yesi dengan NIM 050, Sinta Syama 157, Jennifer Gracia 192, Lili 207, dan saya Alexander Christian yang 345. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan secara singkat PSAK 110. PSAK 110 adalah standar akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang mencakup hasil kinerja dan posisi keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Standar ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari sebuah grup perusahaan. Nah, kapan konsolidasi dilakukan? Konsolidasi dilakukan jika perusahaan induk memiliki kendali atas anak perusahaan, baik secara langsung melalui kepemilikan saham maupun tidak langsung melalui struktur lain seperti perjanjian. Identifikasi anak perusahaan itu anak perusahaan adalah entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Kendali terjadi apabila perusahaan induk itu memiliki hak suara mayoritas dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan keuangan dan operasional entitas lain. Selanjutnya itu pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas grup perusahaan seolah-olah itu adalah satu entitas tunggal. Dalam laporan ini, semua transaksi antar perusahaan dalam grup dieliminasi atau tidak ditampilkan untuk menghindari pencatatan ganda. Dengan catatan penting, laporan ini tidak termasuk program imbalan kerja atau entitas yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi terdapat 3 tujuan utamanya. Yang pertama itu relevan, memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua dapat dipercaya, mencerminkan kinerja keuangan grup secara akurat. Yang ketiga transparan, memastikan tidak ada informasi yang tersembunyi terkait hubungan antar entitas dalam grup. Selanjutnya itu manfaat laporan keuangan konsolidasi. Juga terdapat 3. Yang pertama gambar menyeluruh, memudahkan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, untuk memahami kinerja gabungan grup perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan, memberikan data yang relevan untuk analisis investasi dan pengelolaan keuangan. Yang terakhir, kepatuhan regulasi, memastikan perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengendalian. Menurut PSAK 110, entitas induk harus memiliki kendali atas entitas anak agar dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pengendalian dianggap ada jika induk memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan atau operasi entitas anak. Induk memiliki hak atas keuntungan atau kerugian dari keterlibatannya dengan entitas anak. Dan induk dapat mempengaruhi hasil keuntungan atau kerugian tersebut melalui kekuasaannya. Lalu, ada prosedur konsolidasi. Langkah-langkah dalam konsolidasi meliputi: pertama, ada penggabungan aset dan liabilitas. Menggabungkan semua elemen laporan keuangan entitas induk dan anak dalam satu laporan secara baris per baris. Kedua, ada penghapusan transaksi antara entitas dalam grup. Menghilangkan semua transaksi internal seperti piutang, utang, pendapatan, dan beban antara entitas dalam grup. Penyajian kepentingan non-pengendalian atau disingkat KNP, memisahkan bagian ekuitas dan laba rugi yang menjadi hak pemegang saham minoritas dari milik induk. Di sini juga bisa KNP ini juga bisa disebut sebagai NCI, seperti yang sudah kita tahu. Lalu ada pengecualian konsolidasi. Entitas induk tidak diwajibkan laporan konsolidasi dalam kondisi tertentu seperti entitas induk sementara. Jika induk dimiliki oleh entitas lain, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa
dan pemilik minoritas menyetujui pengendalian tersebut. Kedua, keterlibatan kendali. Jika terdapat hambatan yang signifikan dan berkelanjutan yang menghalangi induk untuk mengendalikan entitas anak. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kepentingan non-pengendali yang biasa kita sebut sebagai non-controlling interest atau NCI. Yang pertama, disajikan terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Dalam laporan posisi keuangan, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas yang terpisah dari ekuitas pemilik induk. Hal ini untuk mencerminkan bahwa NCI memiliki hak atas bagian aset bersih dari anak perusahaan, meskipun pengendalian tetap dipegang oleh induk. Yang kedua, transaksi ekuitas tidak menghilangkan kendali induk. Transaksi yang melibatkan perubahan kepemilikan induk terhadap anak, misalnya penjualan sebagian saham anak, tidak menghilangkan kendali jika induk masih memiliki kontrol. Transaksi semacam ini dicatat sebagai perubahan dalam ekuitas tanpa pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Pedoman akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasian yang pertama, pendistribusian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba rugi serta komponen penghasilan komprehensif lainnya harus dialokasikan kepada pemilik entitas induk dan NCI secara proporsional. Hal ini berlaku meskipun saldo NCI menjadi negatif karena bagian rugi yang dialokasikan. Kedua, saham preferen kumulatif. Jika terdapat saham preferen kumulatif yang dimiliki, perhitungannya dimulai dari laba rugi. Setelah memperhitungkan dividen preferen, termasuk dividen yang belum diumumkan jika bersifat kumulatif, sisa laba rugi yang dialokasikan kepada pemilik induk dan NCI. Selanjutnya, kehilangan pengendalian. Topik ini merujuk pada situasi di mana sebuah entitas kehilangan kontrol atas entitas anak. Hal ini sering terjadi akibat divestasi atau perubahan struktur kepemilikan. Penanganan akuntansi saat ini, kehilangan pengendalian dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghentikan pengakuan aset dan liabilities. Ketika pengendalian hilang, entitas induk itu tidak lagi mencatat aset dan kewajiban entitas anak di laporan keuangannya. Yang kedua, mengakui sisa investasi pada nilai wajarnya. Jika masih memiliki sebagian kepemilikan di entitas tersebut, sisa kepemilikan harus diukur kembali pada nilai wajar sesuai PSAK 109. Mengakui keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian akibat hilangnya pengendalian harus dicatat di laporan laba rugi. Ini termasuk dampak distribusi kepada pemegang saham yang relevan. Oke, next, penentuan apakah entitas adalah investasi. Nah, topik ini menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas itu memenuhi syarat sebagai entitas investasi. Nah, menurut standar akuntansi, entitas investasi memiliki karakteristik berikut. Yang pertama itu memperoleh dana dari investor untuk memberikan jasa manajemen investasi. Jadi entitas investasi itu berfungsi sebagai pengelola dana dari investor, biasanya dengan tujuan mengoptimalkan pengembalian investasi. Yang kedua, komitmen kepada investor untuk tujuan bisnis tertentu. Entitas ini berkomitmen menjalankan aktivitas investasi sesuai dengan strategi bisnisnya. Yang terakhir itu mengukur dan mengevaluasi investasi berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan entitas ini mencerminkan nilai wajar investasinya bukan berdasarkan biaya historis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas investasi pengecualian terhadap konsolidasi. Entitas investasi itu mengukur investasi dalam entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109 instrumen keuangan. Entitas induk wajib mengonsolidasi seluruh entitas anak yang dikendalikannya, termasuk yang dikendalikan melalui entitas anak lain.
Namun, ada pengecualian untuk entitas investasi, yaitu entitas yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari investasi, seperti dividen atau kenaikan nilai investasi, tanpa terlibat dalam operasional entitas yang diinvestasikan. Jika entitas induk itu merupakan entitas investasi, maka tidak perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Sebagai gantinya, investasinya dalam entitas anak dilaporkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Dan perubahan nilai wajar tersebut itu diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan model bisnis entitas investasi secara lebih relevan, memberikan informasi yang transparan, dan fokus pada kinerja investasi, bukan pada kendali operasional. Namun, jika entitas induk bukan entitas investasi, maka seluruh entitas anak tetap harus dikonsolidasi sesuai standar akuntansi. Selanjutnya, ketika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, entitas induk harus menghentikan pengakuan atas aset dan liabilitas entitas anak yang sebelumnya diakui di dalam laporan konsolidasi itu, dihentikan pengakuannya sesuai jumlah yang tercatat. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali atau KNP dari hak-hak pihak ketiga yang sebelumnya diakui sebagai kepentingan non-pengendali juga harus dihentikan pengakuannya. Proses ini tuh untuk mencerminkan kalau entitas anak itu bukan lagi menjadi bagian dari kelompok usaha yang dikendalikan oleh entitas induk. Selanjutnya, ketika kendali hilang itu, entitas induk juga harus mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima. Seperti segala imbalan yang diterima dari pelepasan kendali atas entitas anak diakui pada nilai wajar. Contohnya adalah uang tunai, aset lain, atau kombinasi keduanya. Kemudian distribusi saham anak perusahaan itu dilakukan kalau pelepasan kendali terjadi melalui distribusi saham anak perusahaan. Nah, distribusi itu juga diakui. Terus sisa investasi, kalau entitas induk tetap memiliki sebagian kepemilikan di entitas anak setelah kehilangan kendali, kepemilikan tersebut diukur pada nilai wajar dan diakui sebagai investasi. Selanjutnya, sisa kepemilikan tersebut itu dicatat sesuai dengan standar yang relevan, seperti PSAK 109 tadi atau PSAK 15 pada investasi pada entitas asosiasi. Yang ketiga, ada reklasifikasi. Ketika pengendalian hilang, maka ada beberapa item yang perlu direklasifikasi. Yang pertama adalah laba rugi yang sebelumnya sudah dicatat atau diakui dalam ekuitas, termasuk penghasilan komprehensif lain atau yang biasa kita sebut OCI, terkait entitas anak direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan jika relevan, terus ke laba ditahan jika tidak diakui langsung dalam laba rugi. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain atau OCI, jumlah penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak juga perlu direklasifikasi atau diakui sesuai dengan ketentuan standar. Yang terakhir, setelah melakukan seluruh langkah tadi, entitas induk itu harus menghitung selisih antara nilai wajar dari pembayaran yang diterima dan sisa investasi dikurangi dengan jumlah tercatat aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendali yang dihentikan pengakuannya. Selisih tersebut tuh diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi periode berjalan. Angka ini untuk mencerminkan dampak ekonomis dari pelepasan kendali atas entitas anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.